Awal cerita diperlihatkan gadis cantik yang berjalan lenggak-lenggok seolah merasa dirinya seorang model. Semua orang terperangah melihat parasnya yang cantik dan memukau. Saat berada di pusat perbelanjaan, ia mencoba pakaian dalam. Tiba-tiba ia terkejut mendapati seorang penguntit yang muncul di ruangan ganti. Merasa kaget ya kan, si gadis pun tanpa sadar langsung membekuk penguntit tersebut. Semua orang terkagum dan heran karena dengan tubuh rampingnya si gadis ini mampu membanting badan besar si penguntit. Kemudian si gadis yang sedang menunggu di sebuah ruangan tanpa sengaja melihat acara reality show kompetisi bedah plastik di televisi. Dalam acara itu menceritakan seorang wanita berberat badan lebih bernama Sagemran yang dibully oleh keluarganya sendiri. Bahkan karena fisiknya itu ia sering mendapatkan perlakuan kurang mengenakan dimanapun ia berada. Gemran mempunyai suami yang begitu ia cintai yang sekarang bekerja di Amerika. Jadi Gemran tinggal bersama mertua dan ipar-iparnya. Dalam hidupnya hanya ada 3 alasan untuk bertahan, yaitu suaminya, makanan, dan nenek dari suaminya yang begitu ia cintai. Sayangnya si nenek menderita penyakit demensia akut, jadi perilakunya seperti bocah kecil, tetapi Gemran tetap setia untuk merawatnya. Belum selesai menonton, petugas keamanan datang memberitahukan bahwa si penguntit sudah diamankan. Lalu si gadis pun melanjutkan siaran televisi show tersebut di apartemennya. Sebelumnya si gadis sudah mengganti password apartemen dan memberitahu ART untuk berjaga-jaga jika saja penguntit datang ke rumahnya. Saat si gadis kembali menonton televisi show tersebut, ia merasa kesal karena Gemran kalah dalam kompetisi dan tidak bisa melakukan operasi plastik. Karena kesal, si gadis pun menelpon penyelenggara acara program televisi tersebut dan melakukan protes. Penyelenggara acara beralasan Gemran tidak mau melakukan operasi karena penyelenggara tidak bisa menjelaskan detail alasannya, maka si gadis mencari tahu di websitenya langsung. Di sana ia menemukan sebuah artikel yang ditulis oleh sahabat Gemran yang bernama Kyungju yang menceritakan kisah detail Sagemran. Oke, beralih ke Sagemran yang saat itu mendapati seorang perempuan mengangkat telepon suaminya. Si suami bernama Lee Kang-jun yang berprofesi sebagai CEO di sebuah perusahaan. Gemran tahunya suaminya sedang di Amerika dalam beberapa tahun terakhir. Ternyata Kang-jun telah berbohong guys. Rupanya selama ini ia tinggal di Seoul di sebuah apartemen. Lalu Gemran mencoba memastikan hal itu dan justru ia melihat pemandangan yang membuat hatinya hancur. Bukan hanya berada di Seoul, Gemran juga mendapati suaminya selingkuh dengan seorang perempuan bernama Ko Chae-yeon yang tak lain adalah seorang penyiar televisi terkenal. 누구세요? 왜 이러세요? Kemudian Gemran menemui Chaeyeon. Ia memohon kepada Chaeyeon untuk menjauhi suaminya. Namun Gemran justru mendapat hinaan yang intinya Chaeyeon tidak mau untuk meninggalkan Kang-jun. Saat akan pergi, Chaeyeon tersandung kakinya sendiri. Tetapi ia berakting seolah Gemran lah yang ingin menyakitinya. Ia bahkan berakting sampai dilarikan ke rumah sakit. Di rumah sakit itu, Gemran bertemu suaminya untuk pertama kali setelah beberapa tahun terakhir. Gemran mengira Kang-jun akan kembali kepadanya, tetapi ternyata Kang-jun malah meminta cerai dari Gemran yang selama ini sudah membantunya menuju titik kesuksesan. Dan yang lebih menyakitkannya lagi guys, si ibu mertua dan ipar-iparnya sudah tahu dari awal hubungan Kang-jun dengan Chaeyeon. Melihat Gemran yang menangis, mereka justru menghina Gemran dengan kalimat yang sangat menyakitkan. Tetapi semua itu mereka sembunyikan dari ayah Kang-jun karena beliau adalah orang yang baik, tegas, dan suka ikut kegiatan amal. Saat itu tidak ada yang bisa mengerti betapa hancurnya hati seorang Gemran. Kembali ke si gadis cantik yang ikut merasakan sedih dari kisah yang dibacanya. Tiba-tiba ia mendapat secari kertas dari seseorang yang bertuliskan bahwa ia akan mempertemukan si gadis dengan Gemran. Tempat yang ditentukan untuk bertemu adalah sebuah rumah duka. Di sana si gadis bertemu dengan sahabat Gemran yaitu Kyungju yang menjelaskan bahwa Gemran telah bunuh diri dalam sebuah kecelakaan karena sudah tidak tahan lagi dengan apa yang dilaluinya. Tetapi ibunya Gemran tidak tahu kalau anaknya itu sudah diselingkuhi.
Selepas itu, si gadis pun pergi dan makin bersedih mengetahui fakta yang lebih menyakitkan tentang Gumran. Di tengah jalan ia tiba-tiba dipukul oleh seseorang sampai pingsan. Ternyata si pelaku adalah pria penguntit di pusat perbelanjaan tempo hari, guys. Saat si gadis tersadar, ia pun lari sejadi-jadinya dan terjadilah kejar-kejaran. Saat si gadis berhasil membekuk si penguntit pun berkata bahwa si gadis adalah Gumran yang sebenarnya. Lalu si penguntit menjelaskan apa yang terjadi kepada Gumran yang dianggap sudah meninggal dunia. Oh, begitu. Saat kecelakaan, Gumran tidak melakukan bunuh diri, melainkan ia berusaha menghindari mobil yang melawan arah hingga Gumran tercebur ke sungai. Ternyata Gumran masih selamat dan saat melihat acara pemakamannya yang tanpa jenazah itu, Gumran menyadari bahwa keluarga suaminya tidak ada yang merasa kehilangan. Hanya ibu dan sahabatnya yang benar-benar menangis meratapi kematiannya. Gumran yang semakin putus asa pun pergi ke apartemen si penguntit yang ternyata adalah dokter di acara reality show bedah plastik. Dokter ini bernama Han Tae-hee. Gumran memohon kepada Tae-hee untuk melakukan operasi plastik seluruh badannya. Awalnya Tae-hee menolak, tetapi Gumran menceritakan kisahnya kenapa ia sangat ingin melakukan operasi hingga akhirnya dokter Tae-hee pun setuju. Nah, berikutnya proses operasi pun dilaksanakan dengan membutuhkan waktu yang cukup lama, tetapi akhirnya membuahkan hasil yang sangat menakjubkan. Gumran mengalami hilang kesadaran karena ia lupa meminum obat pasca operasi plastik, sehingga Gumran berhalusinasi seolah ia adalah orang lain yang dengan pedenya sampai mengganti password apartemen Tae-hee. Saat kembali ke apartemen, Gumran yang jago masak melayani Tae-hee sebaik mungkin dan menandatangani surat kontrak serta kesepakatan mereka mengenai operasi yang dia jalani. Karena tidak mempunyai uang, Gumran pun harus membayar semua biaya dengan tenaganya dan harus melakukan apa yang Tae-hee katakan. Selain itu, karena Gumran adalah karya seninya yang indah, jadi Tae-hee siap membantu Gumran melakukan balas dendam kepada Kang Jun, suaminya. Di sisi lain, Chaeyeon yang berprofesi sebagai penyiar televisi juga memberitakan bahwa ia akan bertunangan dengan seorang CEO tampan yang tidak lain adalah Kang Jun. Padahal baru 49 hari semenjak Gumran dinyatakan meninggal, tetapi mereka sudah sering keluar di depan publik seakan mengumumkan hubungan mereka. Sebelum menjalankan balas dendam, Tae-hee mengajarkan Gumran banyak hal agar ia bisa berubah sampai ke akar-akarnya, mulai dari olahraga, banyak baca buku, dan pola hidup sehat. Sewaktu di tempat gym, seperti biasa, Gumran menjadi pusat perhatian orang-orang yang terpesona melihat kecantikannya. Tak lama, ia mendengar berita bahwa Kang Jun dan Chaeyeon akan segera menikah dalam waktu 3 minggu. Hal itu membuat Gumran merasa sangat sedih dan berencana untuk menggagalkan. Begitu juga dengan Tae-hee yang ternyata juga menyukai Chaeyeon sejak kecil, guys. Flashback ke masa lalu Tae-hee. Ia yang berjalan tak tentu arah ditolong oleh Chaeyeon dan sejak itu ia pun menyukai Chaeyeon sampai sekarang. Gumran pun menyadari bahwa mereka sudah saling kenal ketika melihat foto Tae-hee yang ia simpan. Mereka pun semakin kompak untuk menggagalkan acara pernikahan itu. Nah, di sebuah acara, Kang Jun mendapat kucuran dana dari seseorang bernama Sarah. Ternyata itu adalah Gumran yang sengaja melakukannya dengan uang pemberian Tae-hee. Hingga akhirnya Gumran dapat berkenalan dengan Kang Jun. Gumran memperkenalkan dirinya dengan nama Sarah. Dan dari sini juga kita akan memanggil Gumran dengan nama baru, yaitu Sarah, guys. Sarah yang masih merasakan cinta kepada Kang Jun kembali merasa sedih melihat Kang Jun berbahagia dengan Chaeyeon. Tetapi Tae-hee tidak berhenti untuk menyemangati Sarah dan berlanjut ke tahap berikutnya. Esoknya, Sarah yang tahu bahwa Kang Jun suka memancing, ia berpura-pura mancing juga di akhir pekan. Kang Jun yang menyadari kehadiran Sarah mendekat dan terjadilah percakapan di antara mereka. Sewaktu mengemasi barang, Sarah melihat gelang milik nenek yang terjatuh. Kang Jun pun cerita kalau gelang itu kepunyaan neneknya. Si nenek sangatlah baik, namun ia sudah meninggal belum lama ini. Sarah pun bersedih mendengar itu, terlebih mengingat neneknya yang selalu ada untuk menghiburnya.
Sarah balik cerita bahwa ia juga mempunyai nenek yang ia cintai yang terkena demensia. Sarah bermaksud untuk menceritakan si nenek juga. Akhirnya mereka pun bertukar cerita dan terlihat semakin akrab. 저희 집에서 개구 파티 드레스 렌탈 50만 원, 트레이닝 복금에 13만 5천 원, 피트니스 등록비 30. Misi kedua berjalan lancar. Tapi sayangnya setelah keakraban di siang itu, malamnya Sarah mengatakan kalau ia sudah tidak mau balas dendam, melainkan ia ingin balikan saja. Taehi pun berusaha mencegahnya, karena orang yang mempunyai hati sebaik Sarah harus mendapatkan orang yang baik juga. Lalu Taehi mendapat telepon dari kakaknya Chaeyeon yang bernama Ko Ji-hoon yang memberi kabar kalau ia akan balik dari Amerika. Itu artinya Taehi harus segera pindah karena apartemen itu adalah milik Ji-hoon. Nasib baiknya mereka menemukan rumah baru di dekat rumah Gumran yang sekarang dihuni oleh Kang Jun, sehingga mereka lebih gampang melakukan balas dendam. Di hari pertama Sarah tinggal di sana, ia berhasil berkenalan dengan keluarga Kang Jun. Pertama dengan orang tuanya karena ia mengikuti kegiatan amal dan menjadi pianis di sana. Selanjutnya Sarah memberikan makanan dan Min Young adik iparnya yang menerimanya. Hal itu menjadi perbincangan dalam keluarga Kang Jun. Mereka membicarakan kelebihan Sarah yang cantik, berbakat dan juga baik hati. Kang Jun pun mendengar hal itu dan ia merasakan sesuatu. Kemudian Kang Jun mengajak Sarah untuk bertemu. Di sisi lain, Chaeyeon yang tidak bisa menghubungi Kang Jun bergegas untuk menuju ke rumahnya. Tetapi saat melewati taman, ia justru melihat Kang Jun sedang bertemu dengan Sarah, guys. Sebenarnya ia merasa ada yang tidak beres dengan pertemuan mereka. Suatu ketika, Sarah menggadaikan cincin pernikahannya karena Taehi sudah tidak mau meminjamkan uang. Bayangkan saja, dari biaya operasi hingga biaya hidup selama ini Taehi lah yang menanggungnya. Saat di rumah, Sarah yang sedang latihan yoga meminta bantuan Taehi untuk latihan. Tetapi tidak tahunya Taehi malah menjadi deg-degan berada di dekat Sarah. Sepertinya guys, Taehi sudah mulai jatuh hati. Keesokan harinya, Sarah pergi berkencan dengan Kang Jun di sebuah restoran. Nah, kita sempat dibuat bingung nih karena Taehi mempunyai uang yang banyak. Ternyata Taehi lah pemilik restoran tersebut, sekaligus ia juga seorang direktur di perusahaan besar. Ia bahkan mempunyai seorang pelayan setia yang kita panggil dengan nama Joko. Sejauh ini Sarah tidak tahu bahwa Taehi mempunyai kekayaan yang sangat banyak. Di sisi lain, kita diperlihatkan dengan seorang direktur arogan yang tak lain adalah atasan Kang Jun sekaligus saudara tiri Taehi yang bernama Min Hyuk. Mereka mempunyai ayah yang sama namun dengan ibu yang berbeda. Tapi semenjak kecil mereka belum pernah bertemu kembali sampai sekarang. Nah, cerita berlanjut ya. Chaeyeon datang menemui Sarah untuk memberi teguran karena sudah mendekati Kang Jun. Sayangnya kali ini Sarah kalah dalam berdebat. Lalu Chaeyeon pergi ke rumah Ji-hoon. Di sana Ji-hoon berpura-pura di rumahnya ada tikus agar Taehi juga datang ke rumahnya. Ternyata Ji-hoon memanggil mereka hanya sekedar ingin bertemu dan sialnya di sana juga sudah ada Kang Jun dan mereka pun berkenalan. 내가 본 사람 중 가장 아름다워요. Keesokan harinya, Sarah kembali pergi berkencan bersama Kang Jun. Kali ini mereka pergi bersama melewati jalan di pinggiran danau. Tiba-tiba Sarah merasa kaget seakan teringat tragedi kecelakaan yang menimpanya. Hal itu membuatnya berpikir kenapa orang-orang menganggapnya melakukan bunuh diri. Fakta mengejutkan pun terkuak saat ia menemui ayah mertuanya. Ayah mertua bercerita kalau menantunya itu meninggalkan sebuah wasiat di emailnya. Dan yang tahu password emailnya hanya Kang Jun seorang. Hal itu membuat Sarah yakin kalau kematiannya sudah dimanipulasi. Ia pun segera menemui Taehi dan menceritakan apa yang difikirkannya. Tetapi Taehi masih belum yakin sepenuhnya. Sementara itu kita beralih ke Min Hyuk, saudara tiri Taehi. Min Hyuk tinggal bersama nenek dan ibunya yaitu asisten Sun. Tetapi si nenek tidak pernah menganggap ibu Min Hyuk sebagai seorang menantu. Karena dulu asisten Sun seorang penggoda yang membuat ayah Taehi mabuk sehingga tidak sadar menghamilinya dan lahirlah Min Hyuk. Setelah itu ayah dan ibu Taehi terlibat kecelakaan ledakan pabrik. Hal itu membuat Taehi menjadi anak yatim piatu.
Sebelumnya, ayah Taehi berpesan untuk tidak mencari kebenaran jika terjadi sesuatu pada mereka, sehingga berakibat pada sindrom patah hati yang sekarang diderita oleh Taehi. Taehi akan mengalami trauma ketika mengingat masa lalunya. Setelah Taehi kabur dari rumah, nenek pun terpaksa mengalihkan hak waris kepada Min Hyuk untuk mengobati kerinduan pada cucu aslinya. Tapi guys, sampai sekarang nenek masih mencari tahu keberadaan Taehi, sehingga membuat asisten Sun dan Min Hyuk marah dan mereka pun merencanakan sesuatu yang jahat. Suatu ketika Sarah dan Taehi berdebat karena beda pendapat. Saat sindromnya kambuh, Taehi pun membentak Sarah. Untung saja Sarah tahu bahwa Taehi mempunyai penyakit sindrom patah hati, sehingga Sarah merawat Taehi dan mereka pun kembali berbaikan. Nah, berikutnya setelah beberapa kali mendapati Kang Jun dan Sarah bertemu, Chaeyeon pun mengundang Sarah untuk makan malam di rumah Kang Jun. Tidak lupa ia juga mengundang Taehi, ternyata hanya untuk menunjukkan kemesraannya dengan Kang Jun. Tetapi situasi ini Sarah manfaatkan untuk menggali informasi lebih dalam tentang kematiannya. Kali ini Sarah menemukan kejanggalan. Tanah seluas 7 hektar miliknya sudah pindah kepemilikan kepada Kang Jun. Dan di atasnya juga sudah dibangun sebuah bangunan atas nama Chaeyeon. Bahkan dalam surat wasiat yang ia baca, semua kekayaan Gumran diwariskan kepada Kang Jun. Sarah pun berusaha mengingat plat mobil yang berusaha menabraknya saat itu. Saat berjalan pulang, tiba-tiba Sarah disorot oleh lampu mobil dan ketika menoleh, alangkah kagetnya Sarah menyadari bahwa mobil yang berusaha menabraknya adalah mobil Kang Jun. Selanjutnya, Sarah mengalami hari-hari yang menyakitkan setelah menyadari fakta bahwa suaminya ingin membunuhnya. Tak cukup sampai di situ, Ibu Gumran juga diusir dari rumahnya serta diperlakukan tidak baik oleh ibu mertua dan ipar-iparnya. Di tengah kesedihan itu, Sarah mendengar kabar Kang Jun dan Chaeyeon yang akan melangsungkan acara pernikahan 제가 mereka. 외동딸이라고 아버지가 땅을 상속해 주셨는데 그게 명의 이전됐어요. Oke, lanjut, Sarah dan Taehi pergi bersama ke acara pernikahan tersebut. Di sana, Taehi mencoba mengingatkan Chaeyeon agar tidak menikah dengan Kang Jun karena sudah tahu dengan kebusukannya. Tetapi Kang Jun mendengar hal itu tersebut dan ia pun tidak terima. Dan terjadilah keributan kecil di antara mereka. Ibu Gumran yang tahu anaknya sudah diselingkuhi juga datang dan merusak suasana acara. Ketika ingin ditangkap, Sarah dan Taehi pun menolongnya. Hingga mereka berhasil kabur, namun Sarah belum sempat mengobrol dengan ibunya. Setelah melalui banyak hal, Sarah dan Taehi kembali bangkit. Bertepatan dengan Kang Jun yang sedang berbulan madu, Sarah pergi ke rumah Kang Jun dengan alasan mengambil jaket yang ketinggalan. Saat ibu mertua dan para iparnya lagi asik menikmati makanan yang ia bawa, Sarah pun mulai beraksi. Ia memasangkan alat penyedap di kamar Kang Jun, kemudian menaruh anting di bawah bantal. Sarah juga mengungkapkan kebusukan ibu mertua serta dua ipar kepada ayah mertuanya melalui email yang tidak dikenal. Tak lama, terjadilah keributan yang membuat mereka dihukum oleh si ayah. Sementara itu, di sebuah perusahaan besar bernama Weiner Group, Taehi memasang alat untuk menebar virus komputer yang mengatasnamakan undangan atas nama Kang Jun. Kemudian Taehi melihat sebuah baliho yang bertuliskan "Aku mencari Donggel". Taehi teringat bahwa Donggel adalah julukannya sewaktu kecil. Baliho itu dibuat oleh nenek yang masih mencari cucunya. Di waktu yang sama, Min Hyuk merasa kesal karena usahanya selama ini berpura-pura baik disia-siakan oleh si nenek karena tetap saja si nenek masih mencari cucu aslinya. Di sanalah Min Hyuk bertemu pertama kali dengan Taehi setelah sekian lama. Tetapi mereka belum tahu satu dengan yang lain. Apalagi Min Hyuk terlihat sok jagoan karena tidak mau meminta maaf saat menabrak Taehi. Sepulangnya Kang Jun dan Chaeyeon dari berbulan madu, mereka disambut dengan patung keberuntungan milik Chaeyeon yang pecah. Benar saja, sesampainya di rumah mereka sudah mendapati keributan keluarga Kang Jun. Tidak hanya itu, virus yang disebarkan Taehi dalam undangan pernikahan berhasil mengobrak-abrik hidup Kang Jun. Min Hyuk juga ikutan marah karena semua file perusahaan ikut terkena virus. Tidak hanya itu, Chaeyeon juga semakin cemburu karena kedatangan Sarah yang membawakan masakan ketika mereka pulang dari bulan madu. Seperti biasa, Sarah dan Taehi jadi penyimak lewat alat penyadap yang mereka pasang di kamar Kang Jun sebelumnya. Esoknya, Kang Jun tidak pulang karena mengurus virus komputer yang tidak kunjung selesai. Sedangkan Chaeyeon marah-marah menemukan anting milik Sarah di kamar mereka.
Disinilah Sarah mendapat kesempatan guys untuk mendekati Kang Jun sekali lagi. Sarah datang ke kantor Kang Jun dengan membawa vaksin virus komputer yang sudah disiapkan oleh Tae-hee. Sebelum masuk, Sarah memperbaiki make up-nya di depan mobil yang terparkir di depan kantor. Ia tidak tahu di dalam mobil Min Hyuk sedang memperhatikan dan rupanya Min Hyuk menjadi tertarik dengan kecantikan Sarah. Di waktu yang sama, Sarah melanjutkan misi mendekati Kang Jun. Sedangkan Chaeyeon mulai kesal dengan mertua dan para iparnya yang hanya bisa mengandalkannya untuk menyelesaikan semua pekerjaan rumah. Karena sudah tidak tahan, Chaeyeon pun menyusul Kang Jun ke kantor. Dan tidak sengaja ia bertemu dengan Sarah yang baru keluar dari ruangan. Maka terjadilah perdebatan di antara mereka guys. Seperti yang pernah Chaeyeon katakan kepada Gumran, kini Sarah berhasil membalik keadaan. Setelah kejadian itu, keributan dalam rumah tangga Kang Jun dan Chaeyeon makin sering terjadi. Sarah dan Tae-hee pun kembali menyusun rencana untuk menghancurkan Kang Jun. Saat publikasi Winner Group akan dimulai, Sarah menemui ibu dan sahabatnya. Tetapi ia belum mengaku bahwa ia adalah Gumran, melainkan seorang teman. Mereka bekerja sama untuk mempermalukan Kang Jun. Waktu pesta pun dimulai. Ibu Gumran dan Kyung-ju membuat keributan dengan memberitahukan di depan publik bahwa Kang Jun adalah lelaki yang penuh skandal. Mereka menunjukkan foto ciuman Kang Jun dan Sarah waktu di restoran. Lalu mereka juga menaburkan lembaran foto tersebut bertepatan dengan kedatangan Min Hyuk yang membuat Chaeyeon semakin marah. Sementara itu di sisi lain, Tae-hee melihat neneknya diremehkan oleh Min Hyuk dan ibunya. Ternyata pesta itu digelar tanpa sepengetahuan si nenek. Tae-hee pun menyadari bahwa direktur arogan yang ia temui tempo hari adalah saudara tirinya. Selepas itu, Sarah menyalakan semua monitor yang berada di ruangan Kang Jun. Tayangan di monitor berisi video Gumran hingga membuat Kang Jun merasa sangat ketakutan. Kemudian Sarah bergegas pergi dari tempat itu, tetapi ia bertabrakan dengan Min Hyuk. Awalnya Min Hyuk merasa marah, namun karena ia menyukai Sarah, ia pun tidak jadi memarahinya. Min Hyuk bertanya apa pekerjaan Sarah di sini. Karena bingung dan tidak tahu bahwa Min Hyuk seorang direktur, Sarah pun menjawab seenaknya saja dan bergegas pergi. Karena belum sempat berkenalan, Min Hyuk pun menyuruh asistennya untuk mencari tahu tentang Sarah. Oke, cerita lanjut ya. Keributan keluarga Kang Jun terus berlanjut ketika si ayah yang kecewa mengetahui bahwa Kang Jun dan Chaeyeon menikah diawali dengan perselingkuhan. Anak dan istrinya justru mendukung hal tersebut. Mereka pun kabur dan bersembunyi di suatu tempat. Kang Jun yang juga masih berantem dengan Chaeyeon juga pergi keluar rumah. Sarah yang mengetahui hal itu segera menyusul Kang Jun. Akhirnya Kang Jun pun memutuskan untuk menginap di rumah Sarah. Di rumah Sarah, Kang Jun terkejut guys mendapati ibu dan adik-adiknya juga sedang bersembunyi di sana. Saat semua sudah tidur, Kang Jun mencoba mendekati Sarah yang sedang berada di dapur. Tanpa diduga, Tae-hee menyaksikan itu semua dari atas. Tae-hee pun menyadari perasaan sukanya kepada Sarah. Oke, flashback guys ya. Setelah Tae-hee membantu Sarah melakukan balas dendam, mereka pun semakin dekat. Anehnya, Tae-hee selalu merasakan getaran yang berbeda ketika sedang bersama Sarah. Apalagi setelah mengenal sifat setia dan baik hatinya Sarah. Tetapi karena sadar Sarah menjadi cantik karena operasi plastik, Tae-hee pun mencoba menepis perasaan itu. Sampai-sampai Tae-hee meminta bantuan Ji-hoon yang juga seorang dokter untuk mendeteksi perasaannya. Tetapi namanya hati tidak bisa bohong ya kan guys. Hasil analisa menunjukkan kalau Tae-hee sudah jatuh cinta kepada Sarah. 좋은 날이니까 망치지 마. 이게 무기야. 그 집 식구들 누구도 저만큼 살림 못해요. 아주 착착 진행되는구만. 아주 성과가 있다는 얘기지. 태희님은 사라님을 사랑하고 있습니다? 나가 아니고 킹콩 바야바야. 덤벼 보라고. Di pagi hari, Sarah mendapati keluarga Kang Jun sedang membicarakan Gumran. Tanpa merasa berdosa, mereka ngata-ngatai Gumran. Bahkan mereka juga berkata bahwa Kang Jun menikahi Gumran hanya untuk memanfaatkannya saja. Sarah yang tidak terima pun membuatkan sarapan yang akhirnya membuat mereka semua pingsan.
Selepas itu, dengan penuh emosi, Sarah memasuki rumah Kang Jun dan mengacak-acak semua isi rumah tanpa terkecuali. Ternyata Tae-hee yang tidak mau Sarah kenapa-napa menyuruh anak buahnya untuk memperbaiki rumah Kang Jun yang diacak-acak Sarah dan hanya menyisakan tulisan Sarah di cermin yang berbunyi, "Aku tahu kau membunuh Gumran." Hal itu pun menyulut emosi Kang Jun yang mengira Chaeyeon lah yang melakukannya. Lagi-lagi terjadi keributan yang mengungkapkan fakta bahwa Chaeyeon juga terlibat dalam kecelakaan itu. Pada saat kejadian, ternyata Chaeyeon membuntuti Gumran dari belakang. Chaeyeon hanya terdiam dan tidak mau meminta bantuan saat Gumran mengalami kecelakaan. Ia juga tidak ingin namanya sebagai public figure tercemar sebagai seorang pelakor. Sekarang Tae-hee pun menjadi tahu kalau ia mencintai orang yang salah. Kini perlahan Tae-hee mulai melupakan Chaeyeon. Setelah perdebatan itu, Chaeyeon kabur ke rumah kakaknya, Ji-hoon. Pada saat itu, Sarah mengirimkan fotonya bersama Kang Jun ketika Kang Jun sedang mengungsi di rumahnya. Chaeyeon pun semakin marah. Ia memerintah beberapa orang untuk mengeroyok Sarah yang sekarang menjadi koki di restoran milik Tae-hee. Tak lama, Tae-hee datang untuk menolong Sarah. Di sini, Chaeyeon kaget melihat kedekatan Sarah dengan Tae-hee agar tidak dicurigai. Tae-hee menjelaskan bahwa mereka dekat semenjak diundang makan malam oleh Kang Jun. Tetapi hal itu tidak menutup kecurigaan Chaeyeon dan semenjak itu ia menyelidiki siapa Sarah sebenarnya. Di sisi lain, Min Hyuk dan ibunya berencana untuk menjebloskan nenek ke penjara dengan tuduhan penggelapan dana agar mereka lebih leluasa menguasai harta kekayaan si nenek. Saat menonton berita, Min Hyuk melihat Sarah yang tiba-tiba muncul di mana-mana. Ternyata saat makan bersama Tae-hee, ada seseorang yang memvideokan Sarah dan mengunggahnya di internet. Sehingga sekarang Sarah menjadi viral di mana-mana. Min Hyuk yang tertarik juga langsung menyuruh tangan kanannya untuk mencari Sarah sebelum orang lain mendapatkannya. Di rumah, Sarah dan Tae-hee yang sedang bercanda tiba-tiba mendapatkan email hasil analisa dari Ji-hoon yang mengatakan bahwa Tae-hee jatuh cinta kepada Sarah. Awalnya Tae-hee berusaha mengelak, tetapi Sarah mendapati cincin pernikahannya dengan Kang Jun sudah ditebus oleh Tae-hee. Sarah dan Tae-hee pun saling mengungkapkan perasaan bahwa mereka saling mencintai. Cerita berlanjut. Teror demi teror tetap Sarah dan Tae-hee lanjutkan untuk menyudutkan Kang Jun. Sekarang mental Kang Jun mulai menurun saat Kang Jun diteror di tempat Gumran mengalami kecelakaan. Apalagi sebelumnya Kang Jun mendapat surat yang pengirimnya adalah Gumran. Ketika kembali ke rumah, tidak ada yang mau menyambut kedatangan Chaeyeon. Bahkan lebih panasnya lagi, Chaeyeon melihat Sarah sedang merawat Kang Jun. Tiba-tiba Kyung-ju datang dan mengabarkan bahwa ibu Gumran telah menghilang. Sarah yang panik pun berjanji kepada Kyung-ju untuk membantu mencari ibunya. Melihat itu, Chaeyeon pun semakin curiga kepada Sarah. Di tempat lain, nenek Tae-hee tiba-tiba didatangi oleh polisi atas tuduhan penggelapan dana. Tae-hee hanya bisa menyaksikan dari jauh karena belum siap bertemu dengan neneknya. Tiba-tiba sindrom patah hatinya pun kambuh guys. Untung saja Sarah datang untuk membantunya. Saat kembali pulang, Chaeyeon yang masih membuntuti Sarah dan Tae-hee mendengar percakapan mereka. Setelah membantu Tae-hee, Sarah meminta Tae-hee untuk membantunya mencari ibunya yang hilang. Chaeyeon semakin curiga karena ia tahu Gumran tidak mempunyai saudara. Akhirnya Chaeyeon sadar bahwa Sarah adalah Gumran yang selama ini dikira sudah meninggal. Fakta semakin terbongkar setelah Chaeyeon menemui Ji-hoon dan menunjukkan foto Gumran. Ji-hoon menjelaskan kalau Gumran adalah pasiennya yang melakukan sedot lemak. Rupanya guys, Ji-hoon juga ikut andil dalam mengoperasi Gumran, tetapi untuk bagian wajah hanya Tae-hee yang melakukannya. Itu sebabnya Ji-hoon kenal dengan Gumran, tapi tidak kenal dengan Sarah. Sementara itu, di tengah kepopuleran Sarah, Min Hyuk berhasil menemui Sarah secara langsung. Tetapi Sarah belum tahu siapa Min Hyuk dan hubungannya dengan Tae-hee. Min Hyuk memperkenalkan dirinya hanya sebagai karyawan biasa di perusahaan Weiner Group. Seiring berjalannya waktu, Sarah kini menjadi lebih terkenal dan diundang di berbagai drama acara televisi. Namun di sisi lain ada hal buruk yang terjadi. Ternyata ibu Gumran menghilang karena diculik oleh Kang Jun dan disembunyikan di sebuah rumah sakit jiwa.
Kang Jun melakukan hal itu karena ia mengira yang menerornya selama ini adalah ibu Gumran. Ketika Sarah mendengar kabar tentang ibunya, ia pun segera datang ke rumah sakit. Namun hampir saja ia ketahuan karena Kang Jun juga datang menemui si ibu. Untung saja Tae-hee bertindak cepat. Keesokan harinya Tae-hee berniat menyelamatkan ibu Gumran. Bersamaan dengan itu Sarah menemui nenek Tae-hee yang sedang ditahan di penjara. Sarah meyakinkan sang nenek bahwa Tae-hee masih hidup dan sedang berusaha menolong nenek keluar dari penjara. Nenek pun menjadi tenang dan menerima Sarah dengan baik. Sementara itu Tae-hee berhasil menyelamatkan ibu Gumran dan langsung merawatnya di rumah sakit. Kemudian Tae-hee ingin menyelamatkan neneknya. Pertama-tama Tae-hee menemui Min Hyuk. Namun ia diremehkan karena tidak ada yang tahu bahwa Tae-hee adalah ahli waris sebenarnya perusahaan tersebut. Tetapi Tae-hee berhasil menemui Min Hyuk di tangga darurat. Tae-hee mengajak Min Hyuk negosiasi. Ia meminta Min Hyuk membebaskan si nenek dan tidak akan merebut tahta Min Hyuk untuk menjadi pewaris perusahaan. Min Hyuk baru tahu bahwa Tae-hee adalah saudara tirinya yang selama ini dicari-cari oleh si nenek. Setelah mendapat ancaman, Min Hyuk tidak tinggal diam guys. Ia mengadakan rapat pengesahan direktur perusahaan Winner Group yang baru, yaitu dirinya sendiri. Ketika mendapat berita tersebut, Tae-hee berusaha mencegahnya bersama Sarah. Sesampainya di kantor, rapat masih berjalan sehingga Tae-hee menerobos masuk dan menjelaskan bahwa ia adalah cucu asli pemilik Winner Group, yaitu si nenek. Hal itu membuat pengesahan direktur baru pun batal. Dan kini Tae-hee yang sudah menampakkan dirinya bersaing dengan Min Hyuk untuk mendapatkan suara terbanyak. Di sisi lain Chaeyeon yang menjadi pembawa acara pun kaget karena baru tahu bahwa Tae-hee bukanlah orang sembarangan. Selepas itu Tae-hee keluar dan memeluk Sarah. Di sini mereka sadar kalau mereka tidak bisa hidup tanpa satu dengan lainnya. Oke, beralih ke Kang Jun yang sedang ditahan polisi karena kasus pembunuhan Gumran. Ayah Kang Jun yang terkejut mendengar kejahatan anaknya segera menemui ibu Gumran untuk memastikan. Di sana ia juga bertemu dengan Sarah yang membesuk si ibu. Lalu ayah Kang Jun menemui Kang Jun di penjara. Sang ayah mengungkapkan kekecewaannya dan rasa malunya terhadap keluarga Gumran dan juga Sarah. Kang Jun curiga mendengar Sarah yang datang menjenguk ibu Gumran. Kang Jun meyakinkan ayahnya bahwa ia telah dijebak dan berjanji akan segera keluar dari penjara. 태희님은 사라님을 사랑하고 있습니다. Di tempat lain, kini Tae-hee sudah biasa menyembuhkan sindrom patah hatinya berkat kehadiran Sarah. Mereka pergi menemui nenek yang berada di penjara. Setelah sekian lama, si nenek dapat bertemu kembali dengan cucu kesayangan setelah 20 tahun berpisah. Di sisi lain, Kang Jun yang mulai curiga menyuruh orang suruhannya untuk mencari identitas Sarah sebenarnya. Sementara itu, Chaeyeon berusaha mendekati Tae-hee karena Tae-hee adalah pewaris perusahaan Winner Group. Kemudian Chaeyeon menemui Sarah. Chaeyeon menyuruh Sarah untuk menjauhi Tae-hee karena ia merasa lebih dulu kenal dengan Tae-hee. Sarah tidak terima, ia tahu bahwa Chaeyeon sedang mengancamnya. Karena ancamannya tidak berhasil, Chaeyeon pun berusaha mencari cara lain. Ia berpura-pura mengalami kecelakaan dan meminta Tae-hee untuk menjemputnya. Setelah bertemu, Tae-hee berkata ia ingin menemui Sarah untuk merayakan ulang tahun. Tae-hee meminta anak buahnya untuk mengantarkan Chaeyeon pulang ke rumah. Lalu Tae-hee berlari menemui Sarah. Tae-hee melihat Sarah berada di sebuah taman. Setelah bertemu, ia mengucapkan selamat ulang tahun dengan memanggilnya Gumran. Selanjutnya Kang Jun sudah dibebaskan karena ia mendapat masa penundaan dakwaan. Inilah kesempatannya untuk mencari tahu keterlibatan Sarah dalam semua masalahnya beberapa bulan terakhir. Hari demi hari Sarah dan Tae-hee menjalani kehidupan mereka dengan penuh kehangatan. Tae-hee menjadi sosok yang membuat Sarah selalu tersenyum dan melakukan apapun untuk Sarah. Dan tentu saja begitu pun sebaliknya. Cerita berlanjut guys. Chaeyeon dan Kang Jun kembali mengalami perdebatan. Mereka memperebutkan bangunan kanvas milik Gumran hingga Kang Jun menampar Chaeyeon. Chaeyeon berpura-pura masuk rumah sakit dan ia meminta Tae-hee untuk datang menjaganya. Karena tidak enak dengan Ji-hoon, akhirnya Tae-hee pun menurutinya. Namun pada saat itulah Kang Jun yang sudah curiga pergi ke rumah Sarah. Dan benar saja guys, Kang Jun menemukan beberapa berkas yang pernah Sarah gunakan untuk melakukan balas dendam. Untung saja Tae-hee datang ke rumah dan Kang Jun pun langsung pergi meninggalkan mereka.
Keesokan harinya, nenek Tae-hee dibebaskan oleh Min Hyuk dengan alasan kesehatan. Padahal sebenarnya Min Hyuk ingin mencari simpati dari berbagai pihak sebagai batu loncatannya menjadi direktur utama di perusahaan. Tae-hee dan Sarah ingin menjemput nenek, namun Min Hyuk sudah membawa si nenek terlebih dahulu. Kembali ke Chaeyeon yang semakin berambisi untuk mendapatkan Tae-hee. Chaeyeon memanas-manasi Kang Jun untuk mengungkapkan identitas Sarah. Chaeyeon ingin menyingkirkan Sarah tanpa menyentuhnya. Tanpa lupa, Chaeyeon juga menemui nenek Tae-hee dan berpura-pura selama ini selalu membantu Tae-hee. Setelah mendapat informasi dari Kang Jun bahwa Gumran mempunyai alergi kacang, Chaeyeon sengaja mengubah menu kompetisi masak yang akan diikuti oleh Sarah. Chaeyeon ingin membuktikan bahwa Sarah adalah Gumran. Saat kompetisi, Sarah yang berusaha menutupi identitasnya tetap mencicipi hasil masakannya yang mengandung kacang. Awalnya tidak terjadi apapun guys, dan Sarah juga memenangkan kompetisi tersebut. Selesai acara, Sarah menemui Tae-hee dan mereka berencana merayakan kemenangan itu. Lalu Tae-hee menunggu Sarah di restoran untuk merayakan kemenangannya. Namun di waktu yang bersamaan, alergi Sarah kumat. Bertepatan pula dengan datangnya orang yang menanyakan Gumran padanya. Tiba-tiba Sarah pingsan dan Kang Jun pun membawanya ke hotel. Di hotel, Kang Jun berusaha menemukan identitas Sarah. Dan untung saja sebelumnya Tae-hee sudah menyiapkan identitas palsu dengan nama Kim Dok-sun. Setelah mendapat kabar mengenai kondisi Sarah saat ini, Chaeyeon pun mengambil kesempatan dengan mengatakan kepada Ji-hoon bahwa Sarah dan Kang Jun tengah berselingkuh agar Ji-hoon bisa menjadi saksinya. Saat mereka datang ke hotel, Tae-hee juga sudah berada di sana. Karena kejadian itu terjadilah kesalahpahaman. Ji-hoon mengira Tae-hee dipermainkan oleh Sarah, namun Tae-hee menyuruh Ji-hoon jangan ikut campur karena ia tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Sesampainya di rumah, Tae-hee marah besar. Ia mengira Sarah sebenarnya masih ingin kembali bersama Kang Jun. Tae-hee juga mengucapkan kata-kata yang cukup kasar tanpa menyadari kalau alergi Sarah sedang kumat. Berikutnya, Kang Jun menyuruh anak buahnya untuk mencari tahu kesamaan DNA milik Sarah dan Gumran. Di sisi lain, Chaeyeon kembali menemui nenek Tae-hee untuk menyampaikan bahwa mulai sekarang Tae-hee akan mengelola kantor untuk menjadi kandidat pewaris Winner Group. 당신이 사금란을 살해한 걸 사라가 어떻게 알고? 앞뒤가 안 맞아. Oke, lanjut. Tae-hee terkejut menyadari bahwa Sarah mengalami alergi kacang setelah mengikuti kompetisi masak. Ia bergegas pulang dan menyesal karena sudah salah paham dengan Sarah. Lalu Ji-hoon datang untuk mengobati Sarah. Ji-hoon menasehati Tae-hee untuk memilih wanita yang bisa membuatnya bahagia, bukan seperti Sarah yang sudah merusak rumah tangga orang lain. Tae-hee tidak menjawab karena ia tahu Ji-hoon belum tahu siapa Sarah sebenarnya. Setelah sadar, Sarah menyadari kakinya tidak bisa digerakkan selama beberapa hari karena alerginya. Tae-hee yang masih merasa bersalah berusaha untuk membantu Sarah maju ke kompetisi masak babak selanjutnya. Singkat cerita, tanpa sengaja ayah mendengar percakapan Kang Jun dengan bawahannya mengenai Gumran. Ayah Kang Jun pun menyampaikan pendapatnya kepada ibu Gumran mengenai Gumran yang sepertinya masih hidup. Akhirnya ibu Gumran menemui Tae-hee dan mengetahui fakta bahwa Sarah adalah anaknya Gumran yang dikiranya sudah meninggal. Ibu Gumran memutuskan untuk mendukung anaknya dari jauh tanpa masuk ke kehidupan baru anaknya. Di kompetisi masak, Sarah kembali memenangkan kompetisi dengan membuat menu bola daging sapi. Dan masakannya tersebut direkrut untuk menjadi produk perusahaan Winner Group. Itu juga menjadi awal kebangkitan saham milik Tae-hee dan Tae-hee siap bersaing dengan Min Hyuk. Sarah yang belum tahu kalau Tae-hee adalah CEO Winner Food sangat terkejut karena orang yang merekrutnya adalah Tae-hee sendiri. Di sana Tae-hee mengajak Sarah berdansa dan membuat orang-orang membencinya seperti kebakaran jenggot guys. Berikutnya Ji-hoon menemui Sarah dan meminta Sarah untuk menolak lamaran Tae-hee. Ia mengira Sarah yang berselingkuh dengan Kang Jun sekarang malah ingin menikah dengan teman dekatnya, apalagi Tae-hee sekarang adalah pewaris Winner Group. Sarah tidak tinggal diam, ia menyuruh Ji-hoon untuk mencari lebih banyak informasi tentang apa yang sebenarnya telah terjadi. Selanjutnya, Min Hyuk juga tidak mau ketinggalan. Ia dan ibunya meminta Sarah untuk menjadi guru masak di rumahnya. Tanpa sengaja, nenek melihat Sarah namun ia tidak menyapa seolah merasa kecewa dengan Sarah.
Sepulang dari rumah Min Hyuk, Sarah yang tahu kalau Min Hyuk memiliki perasaan padanya mengatakan bahwa ia mencintai Tae-hee. Hal itu membuat Min Hyuk semakin marah, namun ia berusaha menutupinya di depan Sarah. Min Hyuk pun berencana untuk mencelakai Tae-hee. Beralih ke Kang Jun yang hendak menemui Sarah. Ia tidak sengaja mendengar Sarah menyanyikan lagu yang sering kali dinyanyikan oleh istrinya, Gumran. Akhirnya Kang Jun pun teringat bahwa Sarah dan Gumran sama-sama mempunyai alergi kacang. Dan Sarah juga pernah berkata bahwa ia mempunyai nenek yang menderita demensia. Kang Jun berusaha mendapatkan rambut Sarah dan tak lama ia menemukan kecurigaannya benar terbukti. Dengan tes DNA, Kang Jun menemukan bahwa Gumran dan Sarah adalah orang yang sama. Semenjak itu Sarah dihantui dengan perasaan buruk mengenai Kang Jun yang sudah mengetahui identitasnya. Tetapi ia tidak ingin memberitahukan hal tersebut kepada Tae-hee. Sarah juga masih belum menjawab lamaran yang Tae-hee ajukan. Sarah ragu karena pernah mengalami kegagalan dalam pernikahan sebelumnya. Namun keyakinan Sarah semakin kuat setelah bertemu dengan ibunya. Ibu meminta Sarah untuk tetap bahagia. Tak lama, Sarah pun menerima lamaran Tae-hee dan mereka berencana menikah di luar negeri. Kang Jun datang untuk mengacaukan perasaan Sarah. Kang Jun berkata bahwa mereka belum bercerai. Kang Jun juga berkata bahwa Sarah sudah menipu banyak orang dengan identitas palsunya. Tidak tinggal diam, Sarah balik mengancam guys. Kalau Kang Jun mengungkapkan identitasnya, maka Kang Jun dan keluarganya akan hidup di jalanan karena Kang Jun telah membuat wasiat palsu atas semua harta milik Gumran. Selanjutnya, konflik semakin memanas saat tersebar berita kalau persaingan pewaris Winner Group juga terkait dengan cinta segitiga. Hal itu dijadikan kesempatan oleh Kang Jun dan Chaeyeon untuk mencegah pernikahan Sarah dan Tae-hee. Mereka mengompori Min Hyuk hingga Min Hyuk semakin gila. Min Hyuk ternyata tahu mengenai tragedi ledakan yang dialami oleh ayah dan ibu Tae-hee, yang ternyata didalangi oleh ibunya dan orang kepercayaan si nenek, yaitu Pak Kim. Min Hyuk berjanji akan diam asalkan Pak Kim melakukan hal sama kepada Tae-hee. 살아가 살라면 살고 죽으라면 죽는다? 당연하지. Hingga tiba saatnya hari penerbangan Sarah dan Tae-hee. Nenek yang sudah dihasut oleh Chaeyeon pun menemui Sarah. Nenek melarang Sarah untuk menikah dengan Tae-hee. Sementara itu Pak Kim menghubungi Tae-hee dengan nomor asing dan meminta Tae-hee datang ke sebuah tempat. Karena berkaitan dengan identitas Sarah yaitu Kim Dok-sun, maka Tae-hee pun segera datang ke tempat tersebut. Naasnya ternyata semua sudah direncanakan oleh Pak Kim dan Tae-hee pun terkapar tidak berdaya. Kemudian Sarah dan anak buahnya Tae-hee menemukan Tae-hee dalam keadaan pingsan dan segera membawanya ke rumah sakit. Di saat semua pihak melarang Sarah untuk menemui Tae-hee, Ji-hoon meminta Sarah masuk ke ruangan karena sindrom patah hati Tae-hee hanya bisa sembuh jika berada di dekat Sarah. Dokter juga berkata bahwa keberadaan Sarah membuat kondisi Tae-hee semakin membaik. Lalu Sarah mengetahui bahwa tragedi yang Tae-hee alami berkaitan dengan identitas Sarah yang palsu. Sarah teringat bahwa yang mengetahui identitas palsunya hanyalah Kang Jun. Sarah merasa bersalah dan memutuskan akan meninggalkan Tae-hee sesuai permintaan nenek. Kemudian Min Hyuk menawari Sarah pergi ke luar negeri untuk belajar sekolah model sebagai syarat menjadi model utama di Winner Group. Sarah menjadikan itu alasan untuk meninggalkan Tae-hee guna melindunginya. Karena Tae-hee tidak setuju, maka Sarah berpura-pura mengatakan kalau ia merasa terbebani bersama Tae-hee agar Tae-hee mau melepaskannya pergi. Sementara itu, Chaeyeon melanjutkan rencananya. Ia menggelar wawancara pers dan membuat cerita bahwa ia sudah bercerai dengan Kang Jun karena Kang Jun sudah berselingkuh. Tetapi Chaeyeon tidak menyebutkan nama Sarah sebagai selingkuhan Kang Jun karena ia ingin mendapatkan simpati publik beserta bangunan kanvas milik Gumran. Tibalah waktunya untuk Sarah berangkat ke luar negeri. Sarah merasa begitu berat. Sarah menerima voicemail dari ibunya yang membuatnya merasa tenang. Sehingga Sarah membatalkan penerbangannya dan pergi diam-diam kembali ke pelukan sang ibu. Sedangkan Tae-hee benar-benar merasa terpuruk selepas kepergian Sarah. Berbeda dengan Chaeyeon yang tadinya nangis-nangis saat wawancara namun tiba-tiba tersenyum sumringah. Hal itu membuat Ji-hoon merasa aneh dengan Chaeyeon dan ceritanya selama ini.
Saat ini Sarah tinggal di kampung halaman bersama ibunya. Min Hyuk mengetahui hal itu dan ia berusaha mengambil simpati mereka. Sarah mengira Min Hyuk mau melindungi Tae-hee. Ia meminta bantuan Min Hyuk untuk melindungi Tae-hee agar tidak ada yang mencelakainya, terutama Kang Jun. Min Hyuk setuju dengan syarat Sarah harus bekerja dalam timnya. Tae-hee yang sudah mengetahui keberadaan Sarah, hatinya semakin terluka karena Sarah bekerja dengan Min Hyuk. Hari demi hari hubungan Sarah dan Tae-hee semakin jauh karena diliputi dengan kesalahpahaman. Beralih dengan Kang Jun dan Chaeyeon yang masih memperebutkan bangunan kanvas. Chaeyeon mengancam Kang Jun dengan video black box mobil saat Kang Jun membunuh Geumran dengan modus kecelakaan. Karena Kang Jun menolak, akhirnya Chaeyeon mengirim video tersebut kepada keluarga Kang Jun. Sang ayah sangat kecewa mengetahui fakta tersebut hingga ia mengusir Kang Jun dari rumah. Suatu ketika Sarah merasa janggal dengan tragedi yang Tae-hee alami. Dan akhirnya ia mengetahui fakta dari Kang Jun bahwa dalang dari tragedi tersebut tidak lain adalah Min Hyuk. Sarah pun menanyakan hal itu kepada Min Hyuk dan tanpa merasa berdosa, Min Hyuk langsung mengakuinya. Min Hyuk juga mengancam Sarah agar berada di sisinya dan tidak boleh menemui Tae-hee jika tidak ingin Tae-hee kembali terluka. Di sisi lain, Tae-hee semakin salah paham dan makin membenci Sarah karena berada di pihak Min Hyuk. Ditambah lagi Chaeyeon juga memanas-manasi hubungan mereka. Selanjutnya Chaeyeon berencana membongkar identitas Sarah yang melakukan operasi plastik di depan publik. Namun sebelum hal itu terjadi, Min Hyuk sudah mendengar rencananya. Min Hyuk juga tahu dengan hubungan mereka semua, tetapi ia tidak peduli karena yang terpenting baginya adalah merebut Sarah untuk melemahkan Tae-hee. Beberapa kali Sarah menemui Tae-hee untuk memastikannya baik-baik saja. Min Hyuk mengetahui hal itu dan ia hampir berhasil mencelakai Tae-hee kembali. Semenjak kejadian itu, Tae-hee berusaha mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Tae-hee pun mengerti bahwa Sarah bukan di pihak Min Hyuk. Sarah mendapat ancaman dan dimanipulasi oleh Min Hyuk. 금나나. 아이고, 내 Karena muak terus mendapat kecaman, Sarah pun menggelar konferensi pers untuk mengungkap operasi plastik dan identitas palsu yang ia miliki. Sarah meminta maaf telah membohongi orang banyak dengan identitasnya. Hal itu juga Sarah lakukan untuk memancing rasa penasaran publik dan benar saja netizen menjadi semakin tertarik dengan masa lalu Sarah. Yang akhirnya membuat Kang Jun dan Chaeyeon merasa semakin ketakutan dengan kejahatan mereka di masa lalu. Semenjak itu Sarah menjadi perbincangan netizen. Sarah juga mendapatkan jati dirinya dan kembali lagi bersama dengan Tae-hee. Sarah dan Tae-hee juga kembali tinggal bersama dan telah menyelesaikan kesalahpahaman mereka. Sarah dan Tae-hee berencana mengungkap kejahatan orang-orang yang terlibat. Sementara itu, keluarga Kang Jun terkejut mengetahui fakta bahwa Sarah adalah Geumran. Mereka pun mendatangi Sarah dan meminta maaf atas apa yang telah mereka lakukan terdahulu. Sarah menyadari bahwa mereka meminta maaf karena takut ia akan mengungkapkan semuanya dan akan merusak citra mereka. Sarah pun mengabaikan mereka. Sementara itu, Chaeyeon semakin ketakutan karena ia tahu bahwa Sarah akan melakukan wawancara selanjutnya. Sarah akan menceritakan apa yang publik ingin ketahui, yaitu mengenai kehidupan Sarah sebagai Geumran yang diselingkuhi. Tibalah saat wawancara. Chaeyeon berusaha menahan Sarah dengan mengiming-imingi akan mengembalikan bangunan kanvas milik Geumran. Sarah berkata hal itu akan kembali dengan sendirinya. Saat wawancara, Sarah mengungkapkan kehidupannya yang begitu pahit sehingga menjadikannya alasan untuk menjalani operasi plastik. Ia juga mengungkapkan bahwa selingkuhan suaminya adalah Chaeyeon, sang pembawa acara. Seketika semua orang melihat ke arah Chaeyeon dan polisi juga segera melakukan pencarian kepada Kang Jun sebagai tersangka kasus percobaan pembunuhan. Sementara itu, Ji-hoon juga mengetahui fakta yang sebenarnya dan merasa bersalah terhadap Sarah. Kemudian Sarah dan Tae-hee melanjutkan rencana mereka untuk mencari siapa yang dulu menyerang Tae-hee. Akhirnya mereka berhasil menemukan pria tersebut dan menyita HP miliknya. Saat bos pria tersebut menelpon, Tae-hee merasa tidak asing dengan suaranya. Dan tak lama, ia menyadari bahwa pria tersebut adalah anak buah Pak Kim, yang tak lain adalah tangan kanan neneknya. 자기
잠깐만요, 사라 씨. 진실을 밝히는 이유가 뭡니까? 연예인이 되려고 수능하신 건가요? Sementara itu, Kang Jun yang menjadi buronan meminta Taehi untuk membuat paspor palsu untuk kabur ke luar negeri. Ia menjamin akan menandatangani perceraian, dengan begitu Taehi dapat menikahi Sarah secara sah. Taehi pun setuju, namun ternyata hal itu direncanakan oleh Min Hyuk untuk kembali menyingkirkan Taehi sebelum rapat pengesahan CEO yang baru. Selanjutnya, Taehi menemui Kang Jun untuk memberikan paspor tersebut. Lalu orang-orang suruhan Min Hyuk pun mengepung Taehi dan Kang Jun pun kabur menuju bandara. Untung saja hati Pak Kim mulai terbuka. Rupanya Pak Kim membantu Ibu Min Hyuk karena mencintainya. Namun Ibu Min Hyuk tak pernah membalas cintanya. Pak Kim membuat laporan dan para polisi segera menuju ke tempat Taehi yang sedang dikepung. Polisi juga menangkap Kang Jun yang berada di bandara. Di kantor Winner Group, rapat pengesahan CEO sedang berjalan, tetapi Taehi dapat menghentikannya dengan membawa para polisi untuk Min Hyuk dan ibunya. Polisi mendakwa Min Hyuk atas kasus ledakan pabrik dan rencana pembunuhan terhadap Taehi. Lalu Taehi pun dinobatkan sebagai CEO Winner Group yang baru. Di kantor polisi, Kang Jun yang sudah tertangkap benar-benar membuat ayahnya merasa kecewa. Ayah meneteskan air mata ketika melihat Sarah. Ia mendoakan kebahagiaan untuknya. Sekarang semua fakta sudah terbukti. Chaeyeon kehilangan karirnya dan mendapat kecaman dari warga netizen. Karena tidak tahan, Chaeyeon pun pergi ke luar negeri. Setelah banyak hal yang mereka lalui, Sarah dan Taehi pun melanjutkan hubungan mereka ke jenjang pernikahan. Oke guys, sampai di sana cerita pun selesai. Awal film diperlihatkan seorang wanita yang ketakutan dan kebingungan melihat tangan dan lantai di sekitarnya penuh dengan darah. Diketahui wanita tersebut bernama Eun-ha. Sementara tak jauh dari tempat ia duduk terlihat seorang pria bersimbah darah tergeletak di lantai dan sudah tak bernyawa. Di sini Eun-ha masih tidak mempercayai apa yang telah ia lakukan. Kemudian dengan langkah perlahan ia keluar mencari telepon umum untuk menghubungi ibunya. Namun sayang, ibu Eun-ha tidak kunjung mengangkat telepon darinya. Dan scene berpindah pada seorang pria yang bernama Han Seo-jun. Ia merupakan sipir penjara yang berpangkat tinggi. Saat itu terlihat Seo-jun sedang melakukan pengecekan rutin di ruang CCTV penjara. Tetapi ia terkejut karena mendapati salah satu bawahannya tengah berhubungan badan dengan napi wanita di penjara tersebut. Tanpa segan, Seo-jun pun memarahi dan beberapa kali menampar bawahannya yang telah melakukan hal tak beradab tersebut. Lanjut setelah itu, Seo-jun kembali melakukan pengecekan ke lapangan dan di sana ia bertemu dengan seorang napi tua yang mengajaknya untuk makan ayam bersama. Belum lama mereka mengobrol, Seo-jun mendapat kabar bahwa terjadi kerusuhan di dalam sel napi wanita dan dengan segera Seo-jun pun meluncur ke TKP. Di dalam sel tersebut ternyata ada seorang napi wanita yang mencoba memberontak melawan petugas dengan menggunakan sebuah pisau. Tetapi untung saja Seo-jun datang tepat waktu. Hingga akhirnya napi pemberontak tersebut dapat dilumpuhkan. Di sana juga terlihat Eun-ha yang merupakan napi baru dan saat itulah untuk pertama kalinya Seo-jun dan Eun-ha bertemu. Seo-jun memerintahkan kepada Eun-ha dan para napi wanita yang lain untuk memakai kembali pakaian mereka dan menunggu petugas wanita datang melakukan pemeriksaan kondisi fisik. Namun Eun-ha hanya mematung dan tidak menggubris perintah Seo-jun. Lalu Eun-ha mengeluh tidak enak badan dan meminta agar ia dapat melakukan pemeriksaan itu sekarang. Tetapi Seo-jun yang mengetahui bahwa itu bukanlah tugasnya mencoba untuk tetap meminta Eun-ha bersabar dan menunggu petugas wanita yang datang. Namun Eun-ha tetap bersikeras hingga akhirnya Seo-jun menyuruhnya untuk melepaskan semua pakaian dalamnya. Dan tak disangka Eun-ha pun langsung melepaskan pakaiannya satu persatu di hadapan abang Seo-jun. Melihat hal itu Seo-jun hanya bisa terdiam. Tetapi untung saja tak selang berapa lama akhirnya petugas wanita pun tiba. Dan Seo-jun pun segera meninggalkan ruangan tersebut. Lanjut di malam harinya, Seo-jun yang sehabis pulang bekerja mampir ke sebuah tempat karaoke bersama teman-temannya. Di sana terlihat ada seorang wanita yang tertarik kepadanya, namun Seo-jun tidak menanggapi rayuan wanita tersebut dan meninggalkannya begitu saja. Hal itu dikarenakan Seo-jun belum bisa move on dari sang mantan istri yang meninggal beberapa bulan yang lalu akibat kecelakaan.
Keesokan harinya, Eunha terlihat kedatangan seorang tamu lelaki yang menjanjikan akan mencarikan pengacara yang membantu membebaskan Eunha dari kasus yang menjeratnya. 조금만 참아요. 금방 나올 수 있을 거예요. Lalu ketika Eunha hendak diantar kembali ke dalam sel, ia dipertemukan lagi dengan Sojun yang tak sengaja membantunya yang hampir saja terjatuh karena kurang sehat. Sojun melihat ada sesuatu yang menarik di dalam diri Eunha dan karena hal itu ia mulai mencari informasi mengenai identitas Eunha. Ternyata Eunha masuk penjara karena dituduh telah melakukan pembunuhan terhadap Presiden Choi. Selain itu, Sojun juga mendapati fakta bahwa Eunha bukanlah warga asli Korea yang kemungkinan besar itu akan membuatnya dijatuhi hukuman mati atau penjara seumur hidup. Sementara di dalam sel, Eunha terlihat mendapat perlakuan kasar dari napi-napi lain yang mengolok-oloknya dengan sebutan wanita murahan. Tidak terima dengan hal itu, Eunha pun balik menyerang mereka hingga terjadilah perkelahian. Mengetahui ada keributan, para petugas pun segera datang dan mencoba untuk melerai, tetapi karena situasi yang sulit dikendalikan, terpaksa salah seorang petugas mendaratkan pukulan kepada Eunha dan napi lainnya. Namun karena pukulan tersebut terlalu keras, Eunha terlihat kesakitan hingga terjadilah pendarahan hebat. Sojun yang melihat kejadian itu langsung membawa Eunha ke ruang darurat untuk mendapatkan tindakan medis. Dan setelah diperiksa, ternyata Eunha saat itu tengah mengandung. Namun karena pendarahan tersebut, janinnya pun tidak dapat diselamatkan. Keesokan paginya, Sojun datang menjenguk Eunha yang masih dalam perawatan. Tetapi ia terkejut karena mendapati Eunha yang pingsan di lantai, lalu dengan segera Sojun memanggil perawat. Di saat Eunha selesai ditangani oleh perawat, Sojun pun berbicara dengan sipir penjaga di depan kamar rawat. Dan di saat itu juga Eunha tersadar lalu mencoba untuk mengakhiri hidupnya. Untung saja Sojun datang pada waktu yang tepat dan berhasil mencegahnya. Saat itu Sojun berusaha untuk menenangkan Eunha dan memberikannya beberapa nasihat. Eunha yang tersadar akan perilakunya tersebut pun mulai menangis dan menyesal. Semenjak kejadian itu, Sojun selalu terlihat memperhatikan Eunha yang kini telah dipindahkan ke dalam sebuah sel khusus. Beberapa hari kemudian, Eunha diminta untuk menemui jaksa yang akan menangani kasusnya. Tetapi saat ditanya oleh si jaksa, Eunha hanya diam hingga membuat si jaksa naik pitam dan memarahinya. Namun Eunha menjawab dengan pasrah, lakukan saja apapun yang kau inginkan. 마치 국적도 없는 것들은 말이야. 여기 있는 것 자체가 범죄야. Lalu ketika hendak diantar kembali ke dalam selnya, Eunha berselisih dengan Sojun dan rekannya yang bernama Hong Kyu. Saat makan siang, Hong Kyu bercerita kepada Sojun bahwa ada yang aneh dengan Eunha karena sebanyak itu napi yang ada di sana hanya Eunha lah yang bersikap dingin dan acuh tak acuh. Sementara di sisi lain, Eunha kembali didatangi oleh seorang pengacara. Si pengacara mengatakan kepada Eunha bahwa ia akan membantu kasus ini dan meminta Eunha untuk tidak menyerah. Namun Eunha berdalih dan mengatakan bahwa hukuman mati jauh lebih baik. Mendengar jawaban itu, si pengacara pun keluar meninggalkan Eunha dengan perasaan kesal. Saat di luar, Sojun mendatangi pengacara tersebut. Tetapi sang pengacara mengatakan bahwa ia tidak dapat melakukan lebih karena menimbang Eunha adalah seseorang tanpa kewarganegaraan. Kemudian Sojun pergi menemui seorang direktur yang dekat dengan Eunha untuk mencari tahu sebab mengapa Eunha tidak memiliki status kewarganegaraan. Nah, si direktur menceritakan bahwa awal mulanya hal itu terjadi karena pembelot Korea Utara yang sensitif hingga akhirnya aplikasi untuk memperoleh kewarganegaraan Korea pun ditolak. 대부분 한국에 오면 잘 될 거라고 기대했다가 그때부터 난 중국과 동남아를 헤매다가 거부당하게 되면 실망감이 너무 커서 견디질 못해요. Sementara di tempat lain, Eunha sedang menjalani sidang pertamanya. Pada sidang itu, Eunha menceritakan semua tentang kehidupannya dan mengatakan bahwa ia hanya melindungi bayi yang ada di perutnya. 그 사람은 제 아기를 죽이려고 했습니다. 한 사람의 인권이라는 게 절대 국가보다 우선할 수가 없어요. 살아갈 권리가 있었습니다.
Singkat cerita, setelah Eun-ha selesai menjalani sidang pertama atas kasusnya, Sojun pun datang dan membawa Eun-ha untuk naik ke atas balkon menghirup udara segar. Saat itu, Eun-ha dan Sojun pun mulai saling mengenal satu sama lain dan menceritakan tentang kehidupannya masing-masing. 넌 아직 살아있잖아. Lanjut ketika Sojun mengantarkan Eun-ha kembali ke selnya. Tak disangka Eun-ha memberikan kecupan manis kepada Sojun sebagai tanda terima kasihnya. Mendapat perlakuan manis tersebut, Sojun pun merasa canggung dan segera meninggalkan tempat itu. Sementara saat itu Sojun selalu memikirkan tentang Eun-ha dan ia menyadari bahwa kini ia telah menaruh hati kepada si wanita napi tersebut. Dengan begitu, Sojun berniat untuk selalu menjaga Eun-ha dan mencoba mencari tahu akan kebenaran kasus yang telah menimpanya. Hingga pada suatu hari, Eun-ha terlihat kedatangan tamu seorang wanita yang ternyata adalah istri pertama dari Presiden Choi. Wanita tersebut memaksa Eun-ha untuk mengaku sebagai pembunuh suaminya. Namun Eun-ha yang merasa frustasi selalu dituduh pun berteriak, mengatakan bahwa ia bukan pembunuh. Setelah puas berteriak, akhirnya Eun-ha pun pingsan. Sojun yang mengetahui hal itu pun menolongnya dan merawatnya. 더 같이 있어주면 안 돼요? Tetapi karena tindakan tersebut, Sojun mendapat teguran dari atasannya karena ia dianggap telah membantu si napi. Selain itu, Sojun juga mendapat cibiran dari rekan-rekan kerjanya karena kedekatannya dengan Eun-ha. Namun di sisi lain, Sojun yang masih bimbang akan perasaannya terhadap Eun-ha dan karena terlalu stres juga, ia pun memilih untuk minum-minum bersama dengan salah seorang temannya. Dan di malam itu, saat Sojun berada di bawah pengaruh minuman beralkohol, ia kembali mendatangi sel tahanan Eun-ha dan melakukan hubungan badan bersama Eun-ha. Singkat cerita, setelah kejadian malam itu, Sojun terlihat lebih ramah dari biasanya. Ia juga murah tersenyum dan tidak selalu cemberut seperti dulu. Namun, ia juga masih selalu mencuri-curi waktu untuk meminta jatah kepada Eun-ha. Dan tak lupa, ia juga membantu Eun-ha untuk terbebas dari kasusnya. 그동안 한국 국적 취득할 수 있는 방법을 찾아보자. 선물로 그거 꼭 해줄게. 주민등록증. Sementara Eun-ha yang selalu mendapat perhatian lebih dari Sojun pun merasa bahagia dan aman. Bahkan Eun-ha merasa bahwa kasusnya juga sebentar lagi akan berakhir. Namun sayang, di saat sidang kedua berlangsung, pengadilan mendapatkan bukti atas kasus yang telah dituduhkan kepada Eun-ha. Dan dengan begitu, Eun-ha pun dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Karena hal tersebut, Eun-ha pun kembali merana dan bersedih. Pasalnya, ada beberapa pihak yang turut ikut campur dan membuat Eun-ha seolah-olah adalah pelaku pembunuhan tersebut. Sojun yang melihat kondisi Eun-ha semakin memburuk dan selalu menangis setiap hari, mencoba membantu Eun-ha untuk kabur dari tahanan dengan mempertaruhkan pekerjaannya. Untuk melancarkan rencananya itu, Sojun menyewa seseorang yang nantinya akan membantu Eun-ha untuk kabur ke luar negeri dan meninggalkan Korea. 435번 변호사 접견. 예. 배트키 씨가 신분증이야. 한국으로 가서 배를 사고 라오스 가는 거야. 싫어요. 약속을 지켜주지 못해서. Lanjut, setelah semua rencananya siap dan dibantu dengan beberapa temannya, Sojun pun berhasil mengeluarkan Eun-ha secara ilegal dari penjara tersebut. Namun sayangnya, semua rencana tersebut ternyata telah diketahui oleh salah satu atasannya dan alhasil Sojun pun ditangkap. 어디 나가? 빨리 찾아! Akibat dari perbuatannya tersebut, kini Sojunlah yang harus mendekam di balik jeruji besi penjara itu. Di akhir film terlihat Sojun telah terbebas dari hukumannya. Ia pun berada di sebuah pulau di pinggir pantai dan tak lama kemudian Eun-ha datang menghampirinya. Lalu mereka saling tersenyum dan hidup damai di pulau tersebut. Yap, dengan begitu film pun tamat. Film dimulai ketika itu diperlihatkan Jong-soo yang sedang mengantar paket ke sebuah toko. Jong-soo seorang pemuda lulusan perguruan tinggi yang hanya bisa mendapatkan pekerjaan paruh waktu dan juga dia sedang dalam tahap membuat sebuah novel.
Jong-soo tak sengaja bertemu kembali dengan teman masa kecilnya bernama Hae-mi, seorang perempuan yang penuh dengan kebebasan dan cara pandang yang unik terhadap dunia. Hae-mi meminta Jong-soo untuk mengurus kucingnya selama dia pergi ke Afrika untuk mencari arti kehidupan. Jong-soo merupakan pemuda biasa dan nolep. Ia hidup seadanya, tinggal di daerah desa yang miskin. Keluarganya bermasalah. Ayahnya tak bisa mengendalikan emosi dan membuat ia kini dipenjara karena penyerangan. Ibunya meninggalkannya dan Jong-soo tidak benar-benar tahu atau cukup percaya diri dengan apa yang harus ia lakukan dalam hidupnya. Sementara itu, sosok Hae-mi hidupnya sebenarnya sama sengsaranya dengan Jong-soo. Namun ia satu-satunya dari karakter film ini yang seperti punya tujuan untuk mencari makna hidup. Ia pun pergi ke Afrika dengan menunjukkan sikap kesedihan dan beban terhadap eksistensi dirinya. Sebelum kepergiannya, Hae-mi dan Jong-soo mantap gelai di kosan Hae-mi yang kecil dan berantakan di siang hari. Diperlihatkan di sebuah desa di Paju, perbatasan Korea Selatan dan Korea Utara. Di sanalah Jong-soo tinggal. Sesekali dia merawat ternak sapi milik ayahnya. Setiap hari di rumah itu, ia selalu mendapatkan telepon dari seseorang. Namun sang penelpon tidak pernah berkata sepatah kata pun. Siang itu Jong-soo kembali ke kosan Hae-mi untuk memberi makan kucingnya bernama Boila. Namun dia tak pernah melihat kucing itu. Yang ada dia hanya melihat kotorannya saja. Karena tak kunjung melihat kucing itu dan hanya seorang diri, hasrat Jong-soo pun naik ketika melihat foto Hae-mi di kamar itu. Dia pun melakukan ogelai dengan tangannya sendiri. Ya, Jong-soo sudah jatuh cinta pada Hae-mi ketika pertama kali mereka mantap gelai sebelum kepergiannya. Scene berganti, di mana saat itu adalah hari persidangan ayahnya. Jong-soo mendatanginya, namun pergi begitu saja setelah ditanya pendapatnya oleh hakim. Setelah itu, Jong-soo pun kembali ke kosan Hae-mi dan kembali melakukan ogelai. Dan seketika itu teleponnya berbunyi, yang mana Hae-mi mengatakan ia telah pulang dari Afrika dan menyuruh Jong-soo untuk menjemputnya di bandara. Ketika di bandara, Hae-mi memperkenalkan Jong-soo kepada Ben, orang Korea yang ditemui dan menjadi teman Hae-mi selama perjalanannya di Afrika. Ben mewakili sosok sempurna yang berkebalikan dari Jong-soo. Ia tinggal di kawasan orang kaya, punya banyak mobil mewah, dan tampak karismatik. Ia pandai memasak dan punya banyak teman. Walaupun kita benar-benar tidak tahu apa pekerjaannya sehingga bisa sekaya itu. Sebelum pulang, mereka makan malam bersama. Di sana Hae-mi menceritakan kisahnya selama di Afrika. Jong-soo hanya mendengarkan cerita-cerita Hae-mi yang sudah terlihat mabuk. Begitu pula dengan Ben. Setelah itu Jong-soo yang penasaran dengan Ben menanyakan pekerjaannya. Ben hanya memakai istilah bahwa dia hanya bermain. Mereka pun ngobrol tentang diri masing-masing. Hae-mi tertidur dan Ben pun membayar makanan mereka. Ketika hendak pulang, Jong-soo melihat mobil mewah di sana yang ternyata itu milik Ben. Hae-mi yang tadinya akan pulang bersama Jong-soo pindah ke mobil mewah itu atas tawaran Ben. Jong-soo hanya diam dan memperhatikan mereka di samping mobil pick-up-nya. Ia kemudian pulang dan lagi-lagi mendapatkan telepon misterius itu. 전화했으면 말을 해야죠. 누군데 전화해서 아무 말이 없는 거예요, 예? Pagi harinya Jong-soo menulis sebuah petisi agar ayahnya mendapatkan keringanan hukuman atas permintaan pengacara ayahnya. Ia mencoba meminta tanda tangan dari para petani di sekitar lingkungannya. Salah seorang petani di sana mengatakan kalau isi dari petisi itu tidak benar. Sebenarnya ayah Jong-soo tidak pernah ramah, tapi petani itu tetap memberikan tanda tangannya. Jong-soo juga menawarkan untuk menjual sapi miliknya pada petani itu. Hae-mi menelpon Jong-soo untuk mengajaknya ke kafe. Ternyata kafe itu milik Ben. Di sana Ben terlihat sedang membaca telapak tangan Hae-mi. Jong-soo hanya memperhatikan, mungkin saja ia cemburu. Lalu mereka pun pergi ke apartemen Ben untuk makan pasta. Ben yang ahli dalam memasak pun membuatkan mereka pasta yang lezat. Ketika Ben dibantu oleh Hae-mi memasak, Jong-soo izin untuk pergi ke toilet. Jong-soo banyak melihat benda-benda yang biasanya dipakai oleh perempuan di dalam sebuah laci.
Setelah itu, Jong-soo dan Hae-mi pun merokok di luar, sambil Jong-soo mengisyaratkan untuk tidak mudah dekat dengan pria yang baru dikenalinya. Di malam hari, Jong-soo diperkenalkan Ben ke beberapa teman-temannya yang kaya raya. Di sana mereka berbincang-bincang membagikan kisah masing-masing. Ketika itu, terlihat Hae-mi sedang menceritakan dan memperagakan tarian Little Hunger di hadapan teman-teman Ben. Ketika itu, Jong-soo tak sengaja melihat ke arah Ben yang tampak bosan sambil menguap dan senyum penuh arti ke arah Jong-soo. Scene beralih di rumah Jong-soo. Ketika itu, Jong-soo yang sedang mengurusi anak sapi milik ayahnya mendapatkan telepon dari Hae-mi yang mengatakan kalau dia dan Ben sedang dalam perjalanan ke rumah Jong-soo. Saat tiba di sana, Hae-mi mengatakan bahwa dulu ketika ia berusia 7 tahun, dia pernah terjatuh ke dalam sumur dan menangis selama berjam-jam. Ia mengatakan bahwa kala itu Jong-soo lah yang menyelamatkannya. Hae-mi pun mengatakan kalau kini Jong-soo tak mengingat kejadian itu. Sore itu mereka duduk di teras Jong-soo sambil melihat matahari terbenam. Ben juga telah menyiapkan makanan untuk cemilan mereka sambil mereka berbincang-bincang. Ben kemudian mengeluarkan rokok ganja miliknya dan berbagi pada mereka berdua. Beberapa jam berlalu, Hae-mi yang menyukai melihat matahari terbenam langsung melepaskan bajunya seraya menari dengan lepas. Bagi Hae-mi, ini adalah ekspresi kebebasan dirinya. Tak lama ia kemudian tertidur di sofa rumah Jong-soo. Pada satu titik, Ben mengatakan bahwa dia memiliki hobi mencari dan membakar rumah kaca. Melihat bangunan tersebut runtuh di lahap api, memberikan kebahagiaan tersendiri untuknya. Perkataan ini bisa jadi adalah metafora akan sesuatu yang tersembunyi. Tak lama Hae-mi bangun dan hendak pulang. Namun sebelum ia pulang, Jong-soo mengomelinya mengapa dengan mudahnya melepaskan baju di depan laki-laki. Mengingat apa yang dikatakan Ben kemarin, Jong-soo pun hampir setiap hari melakukan penjagaan terhadap rumah kaca yang ada di sekeliling desanya untuk bermaksud mencegah Ben membakarnya. Tapi di sini dia telah salah paham akan perkataan Ben. Dia kembali mencari Hae-mi, berniat meminta maaf karena telah mengomelinya waktu itu. Tapi ia tidak pernah menemukan Hae-mi lagi. Hae-mi hilang bagai ditelan bumi. Setelah itu ia berniat untuk membuntuti Ben dan menemuinya. Ia sempat bertanya tentang rumah kaca yang pernah dibakar Ben. Apakah itu di dekat rumahnya? Ben mengiyakan pertanyaannya itu. Jong-soo bertanya kapan itu terjadi. Ben pun menjawab sehari atau 2 hari setelah ia mampir ke rumah Jong-soo. Jong-soo pun bingung karena dia selalu berjaga setiap harinya. Ben lalu mengatakan terkadang kau tidak bisa melihat sesuatu yang terlalu dekat denganmu. Tak lama kemudian seorang cewek cantik bening datang dan menghampiri Ben. Ketika akan pergi, Jong-soo bertanya di mana Hae-mi sekarang. Ben lalu menjelaskan kalau Hae-mi hilang, bahkan ia tak pernah berjumpa lagi. Sebelum Ben masuk ke mobilnya, dia mengatakan pada Jong-soo kalau bagi Hae-mi, Jong-soo adalah orang yang istimewa dan satu-satunya orang yang ia percayai. Jong-soo kembali mencari informasi tentang Hae-mi. Kali ini ia pergi ke toko mie ayam di sekitar desa. Ia juga bertanya tentang sumur di mana Hae-mi pernah jatuh ke dalamnya. Bibi itu mengatakan kalau tidak ada sumur di sana, dan Hae-mi juga tidak pernah terjatuh ke sumur itu. Ia juga bertanya pada seseorang yang sudah lama tinggal di sana, tapi masih mendapatkan jawaban serupa. Jong-soo kembali mengikuti kemana Ben pergi, tapi tak menemukan apapun. Ben hidup dengan normal, makan mewah bersama keluarga dan jalan-jalan kemanapun dia sukai. Pada akhirnya Jong-soo kembali mendapatkan telepon misterius itu, dan ternyata itu adalah dari ibunya yang telah lama meninggalkan Jong-soo. Mereka janjian bertemu di sebuah kafe kecil. Ternyata sang ibu datang hanya untuk meminta uang. Di sini juga kemudian Jong-soo menemukan kalau dulunya memang ada sumur di dekat rumahnya dan sekarang telah ditutup. Scene pindah di mana saat itu Jong-soo ketahuan oleh Ben karena telah membuntutinya. Ben mengajak Jong-soo masuk ke apartemennya. Kebetulan hari itu Ben dan teman-temannya akan melangsungkan pesta kecil-kecilan. Jong-soo melihat ada kucing di apartemen itu.
Ia kemudian izin ke toilet dan menemukan jam tangan milik Haemi di laci. Salah seorang teman dekat Ben datang dan lupa mengunci pintu. Ketika itu juga kucing itu kabur. Mereka berusaha menangkapnya kembali. Namun hanya Jong-soo yang dengan mudah berhasil mendapatkan kucing itu dengan menyebut nama Boila, yaitu nama kucing Haemi. Disinilah Jong-soo bertambah curiga pada Ben. Sebenarnya apa yang telah dilakukan Ben terhadap Haemi? Jong-soo pun kembali ke dalam bersama mereka. Di sana terlihat cewek cantik yang sebelumnya dekat dengan Ben sedang bercerita. Lagi-lagi Jong-soo melihat ekspresi wajah Ben yang sama seperti waktu Haemi bercerita waktu itu. Setelah itu Jong-soo kembali menghadiri pengadilan ayahnya. Di sini diketahui ayahnya mendapatkan hukuman 1 tahun 6 bulan penjara. Setelah itu Jong-soo pulang dan telah menjual sapinya. Jong-soo lalu mendatangi lagi kosan Haemi. Di sana ia mengimajinasikan sedang mantap gelai dengan Haemi. Lalu ia kembali mencoba menulis novelnya. Suatu ketika, Jong-soo berjumpa dengan Ben dan menusuknya hingga tewas. Jong-soo lalu membakar mobil mewah itu beserta mayat Ben di dalamnya. Jong-soo telah kalut dengan menduga kalau Ben lah biang kerok di balik hilangnya Haemi. Dan film pun tamat.